Halo bro and sis, semoga sehat selalu. Film terbaik dan sangat menghibur pasti akan membuat suasana hati Anda menjadi lebih baik. Sebaiknya Anda menyiapkan camilan dan juga minuman kesukaan Anda saat menonton movies. Be My Maybe rilis pada tanggal 24 Februari 2016, berdurasi tayang yang 1 jam 53 menit. Film ini didirect oleh Dan Villegas dan dibintangi oleh Mike, yang dimana itu membuat hubungannya berakhir dengan perpisahan. Di masa kegalauannya selama 6 bulan, pria ini malah bertemu dengan seorang wanita cantik yang juga mempunyai nasib yang hampir sama dengannya. Mereka berdua pun akhirnya berteman dekat dan menaruh perasaan satu sama lain. Kankah teman dekat ini bisa menyampingkan ego mereka agar bisa bersatu? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Kita gas ke pembahasannya cuy. Pria ini bernama Jack. Jack di sana terlihat sedikit canggung karena melihat semua teman-temannya sudah menikah dan mempunyai keluarga. Jack yang juga sudah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Tracy. Jack pun pada hari itu mengumumkan kepada teman-temannya kalau ia akan segera melamar Tracy, kekasihnya itu. Lalu pada besoknya, Jack pergi ke toko perhiasan berniat untuk membeli cincin pernikahan. Dan di sisi lain, ada juga seorang wanita yang sedang kegirangan saat ia mendapat pesan dari kekasihnya yang bilang kalau kekasihnya akan memberikan apa yang selama ini ia harapkan. Wanita ini bernama Christina Paraiso. Tina adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai makeup artist yang mempunyai sifat yang sangat easygoing kepada orang-orang dan sangat ceria. Ia juga diceritakan kerap membuat video dan mengunggahnya di channel YouTube-nya. Tina yang menyangka kalau kekasihnya akan melamarnya, ia pun berangkat ke tempat pertemuan dengan perasaan senang dan sedikit gugup di dalam hati. Jack juga pada saat yang sama diperlihatkan sedang di perjalanan untuk melamar kekasihnya. Saat sudah sampai di tempat pertemuan, sambil memegang cincin lamaran, Jack pun bergegas berlutut dan langsung saja melamar Tracy, kekasihnya itu. Akan tetapi Tracy di sini bilang kalau Jack sudah terlambat 1 tahun dan Tracy sudah terlanjur menjalin sebuah hubungan dengan pria yang lain. Dan setelah meminta maaf, Tracy pun langsung pergi meninggalkan Jack di tempat itu. Di sisi lain, Tina yang sedang menunggu kekasihnya datang yang bernama Jerick, ia juga bernasib sama dengan Jack saat sopirnya Jerick bilang kalau Jerick tidak bisa datang dan hanya menitipkan sebuah pesan untuk Tina. Dan saat teman Tina yang bernama Esang memberitahunya untuk segera mencek Facebooknya Jerick, Tina pun sangat kaget karena status laki-laki pujaannya itu malah sudah berpacaran dengan wanita yang lain. Jack dan Tina pun sangat patah hati dan merasa kalau hari itu adalah hari terburuk bagi mereka berdua. Tina yang sedih karena dihianati oleh laki-laki yang ia sayangi, ia pun mencurahkan semua perasaannya lewat unggahan video di YouTube. Lalu scene berpindah 6 bulan kemudian menghadiri sebuah pemotretan di sebuah resort. Jack juga diceritakan kebetulan berada di sana, berniat untuk menenangkan diri pasca putusnya Jack dengan Tracy, mantannya itu. Karena sang adik sudah terlalu lama menyendiri di resort, kakak Jack yang bernama Carlo pun datang dan menghampiri Jack guna membujuk Jack untuk pulang dan kembali bekerja. Tina yang ingin membuktikan kalau ia sudah move on dari Jerick mantannya, ia pun memperlihatkan jurus menggoda laki-lakinya kepada kedua temannya itu. Jack yang kebetulan baru datang ke tempat itu, ia pun menjadi bahan percobaan jurus menggoda laki-lakinya Tina. Karena Tina ini diceritakan orangnya sangat easygoing dan ceria, dengan mudahnya Tina pun berhasil membuat Jack tertawa dan senang pada malam itu. Dan diceritakan di momen itulah juga terungkap kalau Jack ini ternyata adalah pemilik dari resort itu. Mereka berdua pun minum-minum sambil memainkan sebuah permainan yang bernama Have You Ever. Dan saat hari sudah mulai terang dan sudah minum banyak, setelah selesai bercerita tentang pengalaman cinta mereka yang sama-sama menyakitkan, Jack dan Tina pun bertukar kontak dan membuat janji untuk bertemu kembali saat mereka sudah berada di Manila untuk bertemu di sebuah kafe. Sambil menyanyikan lagu Lirikan Matamu, Jack pun bilang kalau kue yang ada di kafe itu terlihat sangat
delicious. Lewat Instagramnya Jack, Tina mengetahui kalau Jack ini ternyata sangat menyukai dunia fotografi. Tina pun menganjurkan dan menyarankan kalau Jack seharusnya lebih serius dengan fashionnya itu. Di momen pertemuan itu juga diceritakan, Jack di sini bilang kalau ia tidak punya pilihan karena ia tidak bisa meninggalkan bisnis keluarganya begitu saja, yang dimana keluarganya sangat membutuhkan Jack untuk menjalankannya. Lalu setelah mereka bosan berbincang di kafe, mereka berlanjut ke klub langganannya Jack. Tina yang ternyata anak rumahan, ia pun terlihat canggung saat berada di klub malam itu. Di sana Jack bilang kalau ia akan mencoba mencarikan pasangan untuk Tina. Akan tetapi karena Tina ini ternyata adalah orang yang sangat pemilih, ia pun menolak semua laki-laki yang ada di klub itu. Tina bercerita kalau ia sebenarnya menyesal karena tidak pernah menegaskan status hubungannya dengan Jerick mantannya itu, yang dimana itu membuat laki-laki pujaannya berpindah ke lain hati. Akan tetapi Jack di sini bilang kalau Jerick lah yang harusnya menyesal karena menyia-nyiakan wanita cantik dan baik seperti Tina. Jack yang juga tahu kalau Tina orang yang baik dan sangat easygoing, Jack pun juga mengajak Tina untuk melihat kantor tempatnya bekerja. Dan tanpa disadari, hubungan kedua sejoli ini malah semakin hari semakin dekat. Lalu saat hari Valentine atau hari kasih sayang tiba, Tina terlihat baru saja selesai merias sahabatnya yang akan menyelenggarakan sebuah pernikahan. Tina yang merasa sepi pada hari itu, ia pun diceritakan memutuskan untuk menghubungi Jack dan mengajaknya untuk berkencan. Jack yang juga dalam hatinya ingin bertemu dengan Tina, Jack pun langsung membatalkan semua schedule janji pertemuan dengan rekan bisnisnya hanya untuk makan malam dengan Tina di hari Valentine itu. Mereka berdua pun bertemu di sebuah restoran untuk dinner dan merayakan hari Valentine pada waktu itu. Tina yang melihat Jack sudah menyiapkan sebuah dinner romantis yang sempurna untuknya, ia pun merasa sangat tersentuh akan hal itu. Akan tetapi karena masih ada gengsi yang tersirat, Jack dan Tina hanya bisa berandai-andai apabila mereka berdua adalah sepasang kekasih. Lalu karena kebetulan menu makanan yang dipilihkan Jack adalah masakan Jepang, Tina yang diceritakan tidak mahir menggunakan sumpit, ia pun malah menjatuhkan sebuah potongan daging ke atas gunung. Lalu saat dinner sudah selesai, Jack pun mengajak Tina untuk memperlihatkan studio foto yang baru saja selesai ia bangun di rumahnya. Jack bilang karena ucapan Tina, Jack pun akhirnya berniat serius dengan fashion yang sangat ia sukai itu. Dan sambil sedikit bercanda, Jack pun meminta Tina untuk berpose karena Jack berniat ingin mengambil gambarnya. Ketika Jack meminta Tina untuk serius, Tina pun juga langsung berpose layaknya seorang model profesional. Akan tetapi ketika Jack memuji tato Tina yang ada di punggungnya, Tina malah menawarkan Jack untuk memoto tatonya dan meminta Jack untuk melepaskan dressnya. Dan saat Tina menyuruh Jack melepaskan kemejanya, lalu saat Jack datang menemui Tracy, di sini terlihat jelas ekspresi penyesalan di raut wajah mukanya Tracy. Jack yang tidak mau berbohong dengan Tina, Jack pun bilang kalau Tracy mantannya mengajaknya bertemu dan Jack sudah menemuinya. Tina yang merasa kalau hubungannya dengan Jack tidak mempunyai status yang jelas, ia pun hanya bisa memendam rasa jengkel, menyembunyikan cemburu di dalam hatinya dan enggan memperlihatkannya karena gengsi. Tina pun hanya bisa menangis sedih saat ia curhat kepada kedua temannya. Di sini Tina sadar kalau hubungannya dengan Jack memang salah dari awal karena tidak adanya kejelasan status. Lalu scene berpindah memperlihatkan Jack yang sudah memutuskan untuk keluar dari bisnis keluarganya dan berniat beralih profesi untuk menjadi fotografer. Ayah Jack yang awalnya menyayangkan, ia pun pada akhirnya menerima keputusan Jack dengan baik. Karena Jack di sini bilang kalau ia sudah semakin bertambah usia dan Jack tidak mau melewatkan fashion atau hal yang ia senangi itu.
Tina yang masih kesal dan cemburu dengan Jack, ia pun menghiraukan Jack dalam beberapa kurun waktu. Dan Tina malah memutuskan untuk menerima permintaan Jerick yang mengajaknya untuk bertemu. Berniat meminta maaf dengan membawakan boneka beruang dan sebaket bunga untuk Tina. Akan tetapi ketika Jack sudah sampai di depan rumah Tina, Jack malah melihat Tina bersama Jerick mantannya sedang melakukan adegan menyosor bibir-bibir. Hari-hari pun berlalu sampai pada akhirnya Jack dan Tina pun mempunyai kesempatan untuk bertemu. Mereka berdua pun diceritakan terhalang oleh perasaan yang dimana mereka berdua tidak bisa mengutarakan rasa kesal dan cemburu mereka. Karena masing-masing merasa kalau mereka berdua hanya teman biasa. Lalu sampai pada akhirnya Jack pun mengalahkan gengsi dan egonya untuk mengaku kalau ia sangat mencintai Tina dan meminta Tina untuk menjalin sebuah hubungan. Akan tetapi di sini Tina hanya bisa terdiam dan menangis saat melihat Jack yang pergi menjauh tanpa mendapat jawaban atas pertanyaannya. Scene pun memperlihatkan Jack yang sambil menangis merekam sebuah video permintaan maafnya kepada Tina dan para wanita atau mantannya yang sudah ia sakiti. Melihat ketulusan hatinya Jack, Tina pun merasa bersalah dan sadar kalau ia sudah menyakiti hati pria yang membuatnya bahagia, meskipun hanya untuk beberapa saat waktu saja. Salah satu temannya Tina yang bernama Andre bilang kalau Jack adalah pria yang sangat baik. Dan permasalahan yang Tina dan Jack hadapi sebenarnya sangat sederhana, yang dimana itu bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tina pun langsung bergegas menghampiri Jack yang juga ternyata sedang memikirkan Tina saat ia bekerja. Sambil terlihat membawa boneka beruang dan bunga, tanpa membuang waktu, Tina pun langsung meminta maaf dan bilang kalau selama ini ia bodoh karena terlalu keras dengan dirinya sendiri. Dan Tina juga bilang kalau ia sangat mencintai Jack. Akan tetapi di sini sempat-sempatnya Jack malah mengerjai Tina, berkata kalau Jack sudah terlanjur dan tidak bisa menerima Tina. Lalu saat Tina sudah terlihat sedih dan ingin menangis, Jack pun langsung berbalik memeluk Tina dan bilang kalau ia hanya bercanda. Dan filmnya pun berakhir bahagia saat Jack memastikan kalau mereka berdua sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton Always Be My Maybe tahun 2016 di Google Chrome cuy. Dari film ini kita bisa belajar, kita sebagai manusia mungkin kerap merasa gengsi untuk mengucapkan cinta dan permintaan maaf kepada pasangan. Sumber masalah dari kedua hal itu sebenarnya adalah tidak lain berasal dari dalam hati kita sendiri dan hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Kedua hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan kalau kita bisa menyampingkan ego dan gengsi kita dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya guys. Bye-bye.